Minggu pagi ini, aku berdiam diri di kamar. Semalam aku berpikir dan termenung memikirkan apa yang harus kulakukan sampai aku tertidur dengan sendirinya. Aku terbangun di sela tidurku, seperti ada yang membangunkanku dan kunyalakan gawai. Ternyata pukul 2:10 pagi. Ku berjalan ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Kemudian aku sholat malam. Aku memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Pintu kamarku diketuk. Masuklah Nisa dan Nita berlarian menghampiriku yang berada di ranjang. Mereka sangat senang. Mereka lompat-lompatan di kasurku. Aku hanya diam saja memperhatikan mereka yang riang. Aku jadi senang dan bahagia melihat mereka. Nisa, Nita, nggak boleh nak. Udah, main lompat-lompatannya. Takut nanti jatuh. Kak Diana memarahi mereka. Aku hanya tersenyum saja melihat keponakan-keponakanku yang baru berumur 3 tahun tersebut. Tingkahnya menggemaskan. Nisa, Nita, sini sama Tante Ara. Pada duduk yuk. Aku mengajak mereka melihat laptop. Ra, nitip sebentar ya. Mau nemenin Mas Ari? Aku mengangkat jempolku dan Kak Diana meninggalkan kamarku. Aku pun bermain bareng si kembar. Karena mereka capek main laptop, maka akhirnya mereka main boneka-boneka. Aku melanjutkan mengecek laporan perusahaan. Meskipun hari Minggu, aku tetap bekerja walau sebentar. Aku asik dengan pekerjaanku hingga terdengar suara benda jatuh. Brak! Aku kaget dan melihat ke asal suara. Kalian lagi main apa? Kuhampiri mereka berdua, wajah mereka ketakutan. Minggir, Tante mau lihat. Sedikit ku bentak mereka karena menghalangi pandangan ke benda tersebut. Mereka sengaja menghalanginya dan menangislah mereka. Ku pikir benda pecah belah yang jatuh. Takut kena kaki mereka. Ternyata kotak musikku. Ku ambil kotak musik tersebut dan betapa kagetnya aku. Kotak musikku utuh dan boneka di atasnya jadi sepasang. Dulu hanya ada satu boneka cowok saja, kini boneka ceweknya sudah terpasang di lem. Ku perhatikan dengan seksama. Aneh, kok bisa utuh? Ku bolak-balik kotak musik tersebut dan ku tekan tombol on. Terdengarlah suara musik dari kotak tersebut. Aku langsung menangis sambil memeluk kotak tersebut. Lalu ku tekan kembali, ku matikan tombol onnya. Kak Diana dan Mas Ari berlari menuju ke kamarku ketika mendengar aku dan si kembar menangis. Ada apa ini? Mas Ari menghampiriku. Si kembar langsung berlari ke Kak Diana. Mama, Ante nangis. Kalian ngapain Tante Ara? Sampai Tante nangis begitu? Nisa dan Nita menggeleng dengan ekspresi ketakutan. Mereka nggak salah kok Kak Diana. Aku menangis karena kotak musikku ini. Ada apa dengan kotak musik itu, Rah? Mas Ari memapa aku ke ranjang dan kita duduk di pinggir ranjang. Mas, lihat kotak ini bunyi, ada musiknya kan? Mas Ari tersenyum dengan wajah aneh melihatku. Ya iyalah, Rah. Kotak musik ada baterainya, dinyalain ya ada suaranya. Anak kecil aja ngerti, tapi kamu begitu saja aneh, apalagi sampai nangis. Rara, kamu aneh. Aku mengelap air mata yang masih menetes di pipi ini. Mas, dengarkan Ara. Aku sedikit ngambek. Mas Ari langsung diam. Mas Ari tahu kan, selama ini kotak musik ini rusak sejak aku masih SMP kan? Mas Ari tanpa berpikir. Iya ya Ra, kotak itu rusak. Terus? Berarti ada yang servis kan Mas? Terus bonekanya jadi ada 2 sekarang. Pasangannya sudah dilem. Tuh, lihat Mas. Aku menyerahkan kotak musik tersebut ke Mas Ari. Mas Ari membolak-balik kotak tersebut. Bukan kamu yang servisnya, Rah? Bukan Mas, lagian aku nggak punya boneka yang retaknya. Coba Mas nyalain. Mas Ari menekan tombol on dan terdengarlah musik dari kotak tersebut. Aku tersenyum. Masa bisa yang servis? Ya kali Ra, tapi apa hubungannya dengan kamu menangis Ra? Kak Diana terheran-heran. Kotak ini Kak, pemberian Mas Arsat ketika terjadi kecelakaan saat itu. Loh, iya apa Ra? Terus kapan ngasihnya ke kamu? Mas Ari ikutan heran.
Ketika di rumah sakit, kami bertiga, aku, bocah lelaki, dan ayahnya duduk di ruang tunggu. Tiba-tiba perawat menghampiri kami dan memberitahukan sesuatu. Akhirnya ayah bocah tersebut mengikuti perawat masuk ke ruangan. Tak berapa lama anak lelaki tersebut pergi entah kemana. Aku juga nggak tahu, entah ke kamar mandi atau ke kantin. Aku hanya mengingat kalau aku ditinggal sendirian. Lama aku menunggu, namun tak kunjung datang. Ku tengok kanan kiri lorong rumah sakit begitu sepi. Aku akhirnya menangis. Aku sesungguhkan dengan sangat ketakutan. Beberapa menit kemudian datanglah bocah lelaki tersebut dengan membawa makanan. Dia memberiku roti coklat, tapi aku mengelak. Aku tetap menangis. Akhirnya dia meletakkan rotinya di kursi lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan kotak musik. Dipandanginya kotak musik tersebut. Aku hanya melihatnya dengan masih menangis sesungguhkan. Kamu mau ini? Aku hanya memandangnya dan ada perasaan sedih di wajah bocah lelaki tersebut saat boneka di atas kotak musik tersebut dia potek. Kemudian memasukkan bonekanya ke dalam tasnya kembali dan kotak musik diberikannya kepadaku. Aku yang tadinya menangis, terdiam dan memperhatikan kotak musik tersebut. Melihat dia menekan tombol on dan terdengarlah suara musik yang membuatku menjadi tenang. Aku mendengarkan musik tersebut dengan bersandar di bahunya hingga aku tertidur. Sebelum mataku terpejam, aku masih melihat tangan kiriku digenggam bocah lelaki tersebut. Dengan tangan kananku membekap kotak musik yang berbunyi. Nah, itu Ra, kamu tertidur di kursi tunggu sendirian hingga perawat membangunkanmu dan mengajakmu bertemu Mama. Aku memandang Mas Ari. Mama cerita seperti itu, Mas. Iya, Mama cerita ke Mas Ari. Tapi kenapa aku tidak mengingat kejadian kecelakaan itu ya, Mas? Aku tidak tahu pastinya, Ra. Mungkin kamu trauma akan kecelakaan tersebut dan kamu sangat ketakutan. Bisa jadi akhirnya alam bawah sadarmu menghapus kejadian itu dan tidak ingin mengingat-ingatnya. Tapi jika ingin tahu lebih lanjut, nanti kita bisa ke psikiater, oke? Iya Mas, Mas Ari, kayaknya kalung itu. Kak Diana melihat ke Mas Ari dengan ragu-ragu. Oh iya, Ra, kamu ingat kalung kopel kita? Aku mengambil kalung di leherku, memegang setengah liontin cinta tersebut. Ini Mas, Mas Ari mengangguk dan tersenyum. Mama melarangku bercerita kepadamu kalau kalung itu diberikan ke penolong kita. Soalnya kamu pasti marah jika tahu akan hal itu dan akan meminta paksa kalung tersebut. Makanya selama ini aku diam saja. Maksudnya Mas? Ya Ra, kalung tersebut diberikan ke ayah Arsat sebagai ucapan terima kasih. Karena saat itu tidak ada benda berharga atau uang di tangan Mama. Mama yang tersadar dari pingsannya tidak bisa bergerak, meminta tolong kepada suster yang menjaganya untuk mengambil kalung di lehermu. Namun kamu lagi sedang bersama anak lelaki dan Mama melarangnya. Soalnya kamu pasti tidak akan mengizinkannya. Akhirnya Mama meminta agar mengambil kalungku saja. Oh, tapi kan Mas ada di ruang operasi. Kata Mama, operasiku sudah selesai terlebih dahulu karena luka padaku lebih ringan daripada luka Papa. Tapi kami berdua sama-sama membutuhkan donor darah karena stok darah hanya tinggal 1 kantong saja. Untuk ke PMI butuh waktu 2 jam perjalanan, berangkat dan kembali jadi 4 jam. Waktu tidak akan cukup, maka karena golongan darah kami sama dengan ayahnya Arsat, beliau mendonorkan darahnya buat kami. Sambil menunggu darah dari PMI datang ke rumah sakit tersebut. Oh gitu. Terus kalungnya diberikan ke ayahnya Mas Arsat. Iya Ra, suster memberikannya sebagai rasa terima kasih Mama karena tidak bisa memberikan apapun. Tapi ayahnya Arsat menolaknya. Katanya beliau hanya menolong saja. Terus sekarang di mana kalung tersebut? Mas Ari tersenyum. Kamu penasaran banget Ra? Bukan begitu Mas, aku cuma... Ra, ikhlaskan saja kalung tersebut. Kalung itu sudah ada tuannya. Buktinya sampai sekarang kalung itu masih bersama tuannya. Kalung itu memang tidak bersamaku lagi, tapi nyawa masmu ini dan Papa tertolong. Iya kan? Jadi lupakan kalung tersebut. Sekali lagi Mas Ari tersenyum seperti ada yang ditutupi. Aku merasa aneh dengan sikapnya. Tapi memang yang terpenting Papa dan Mas Ari terselamatkan.
Anak papa mana nih? Siapa yang mau digendong papa? Mas Ari menghampiri Nisa dan Nita. Nisa langsung merangkul Mas Ari. Yuk Diana, kita turun. Mereka turun bersama dan Kak Diana menggendong Nita. Kuletakkan kotak musikku itu di atas nakas. Aku mengikuti Mas Ari dan Kak Diana turun. Mereka menuju taman di samping, sedang aku langsung menuju ruang makan. Kulihat Bi Isa masih memasak di dapur. Masak apa, Bi? Non, itu ada jamur kancing, tahu, dan ampela di kulkas. Bibi masak aja. Aku mendekati Bi Isa dan mencicipi masakannya. Bibi masak lagi. Enak, aku makannya pakai ini aja ya. Boleh kan, Bi? Boleh aja, Non. Yuk makan bareng. Aku yakin Bi Isa belum makan. Sudah kebiasaannya makan belakangan agak siangan. Aku mengambil piring dan duduk di kursi. Bi Isa menuangkan makanan ke piring dan duduk bareng di sampingku. Bi, boleh nanya nggak? Non, pakai nanya segala. Kalau Bibi tahu, pasti dijawab. Aku tertawa melihat sikap Bibi. Memang kadang aku bermanja-manja kepadanya. Bibi tahu kotak musikku kan? Bi Isa mengangguk. Bibi yang membawa ke tempat servis untuk dibenerin? Enggak, Non. Buat apa saya benerin itu? Lawang nggak bunyi aja, Non suka bawa-bawa main kemana-mana. Bibi, itu kan dulu. Bi Isa tersenyum. Emang kenapa, Non? Itu, Bi, kotaknya bisa bunyi lagi dan bonekanya juga terpasang. Kalau bukan Bibi, terus siapa yang servis? Aku melihat wajah Bi Isa yang gelisah dan menunduk. Bi, kenapa? Itu Non, Bi Isa ragu-ragu. Sebenarnya Den Arsat pernah kesini. Oh iya? Kapan? Itu Non, 2 kali ke rumah ini. Yang terakhir 3 hari yang lalu. Oh, kok Bi Isa nggak bilang ke aku? Aku begitu terkejut. Maaf Non, Den Arsat melarang Bibi memberitahukan ke Non. Mungkin Den Arsat yang memperbaikinya, Non. Aku menghembuskan nafas. Pantas. Iya, Bi, mungkin saja. Berarti benar Arsatlah yang memperbaikinya. Pantas saja ada pasangan bonekanya. Bersambung ke bab selanjutnya.